Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, pada topik-topik sebelumnya ya, kita selalu membahas tentang perusahaan dagang. Begitu ya. Nah, kali ini secara khusus kita akan membahas tentang perusahaan jasa. Jadi, yang akan kita bahas ya, mulai dari pembuatan perusahaannya, kemudian pembuatan neraca dan juga menginput transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa. Gitu ya. Nah, jadi jika topik ini sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar mayop dan bagi sobat cerdas yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini, like dan share ya, sehingga channel ini semakin berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Dan jangan lupa diklik loncengnya ya, sehingga Anda mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari channel ini. Oke? Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan contoh perusahaan jasa yang akan kita bahas ya. Nama perusahaannya adalah Lembaga Kursus Pintar ya. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang kursus komputer dan juga jasa salon. Nah, periodenya dimulai dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Dan di bagian bawah ini adalah contoh daftar nama-nama akun yang akan kita buat ya. Nah, yang pertama kita akan membuat perusahaannya. Kita masuk ke dalam mayop. Kita klik create. Kemudian kita klik next. Pada company name, kita ketikkan Lembaga Kursus Pintar. Nah, kemudian kita klik tombol next. Pada current financial year 2019, last month-nya adalah Desember ya. Kemudian conversion month-nya Januari. Kita klik tombol next. Next lagi. Nah, di sini kita pilih yang pertama ya, pilihan yang pertama. I would like to start with one of the list provided by Mayop Accounting. Kemudian kita klik tombol next. Nah, karena ini adalah perusahaan jasa, kita pilih service ya. Pada industry classification service. Kemudian type of business-nya di sini kita pilih tipe perusahaan yang sesuai dengan perusahaan kita. Nah, karena perusahaan kita bergerak dalam bidang pendidikan, kita pilih ini ya, educational institution. Kemudian kita klik tombol use business type. Nah, selanjutnya kita klik tombol next. Kemudian next. Nah, di sini kita klik tombol comment center. Nah, kita sudah membuat perusahaan Lembaga Kursus Pintar. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini ya, daftar nama-nama akun. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita, maka kita atur dulu tampilan jendela daripada aplikasinya ya. Kita bagi dalam dua tampilan. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, maka kita akan membuat daftar nama-nama akun ini ya. Pertama kita akan membuat mulai dari kas ya sampai dengan peralatan kantor. Ini untuk aset ya. Mulai dari kas sampai dengan peralatan kantor. Nah, pada bagian comment center, kita klik accounts, kemudian account list. Kemudian di bagian bawah, kita klik new. Nah, di sini, yang pertama, untuk kas, kita pilih tipenya bank, nomornya 1011, enter, nama akunnya kas. Kita klik new. Berikutnya, untuk kas BCA, masih bank, 1012, enter. Kas BCA, new. Kemudian perlengkapan. Nah, perlengkapan ini adalah other current asset, 1013, perlengkapan, 1013 ya, nomornya. Kemudian perlengkapan. Kita klik new. Nah, kemudian sewa dibayar di muka ya. Masih other current asset
nomornya 1014, enter. Sewa dibayar di muka. Kemudian new. Nah, berikutnya peralatan kursus. Kita pilih fixed asset, nomornya 1015, enter. Peralatan kursus. Kemudian new. Berikutnya peralatan salon ya. Masih fixed asset, nomornya 1016. Peralatan salon. Next. Nah, itu untuk aset. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini ya. Hutang ya. Hutang usaha sampai dengan pendapatan diterima di muka. Ini adalah liability ya. Nah, kita kembali ke dalam Mayop. Nah, untuk hutang usaha kita pilih other current liability. Nah, nomornya adalah 2011. Hutang usaha. Kemudian new. Yang berikutnya pendapatan diterima di muka, masih other current liability ya. Nomornya 2012. Pendapatan diterima di muka. Kalau sudah new. Nah, itu untuk liability ya. Nah, selanjutnya kita membuat ini ya, modal ya. Modal. Maka modal itu adalah equity. Nah, nomornya kita buat 3011. Nama akunnya modal. Kemudian new. Oke, itu untuk membuat modal. Selanjutnya kita membuat pendapatan ya. Mulai dari pendapatan kursus sampai dengan pendapatan salon. Oke. Nah, account tipenya untuk pendapatan adalah ini ya, income. Nah, nomornya 4011. Pendapatan kursus. Kemudian new. Berikutnya untuk pendapatan salon ya, masih income. Nomornya 4012. Pendapatan salon. Kemudian new. Nah, itu untuk pendapatan salon atau untuk pendapat dan juga pendapatan kursus. Sekarang kita buat untuk kelompok beban ya. Mulai dari beban promosi sampai dengan beban administrasi. Itu ya. Nah, maka untuk beban kita pilih account tipenya expense ya. Expense. Kemudian untuk beban atau biaya promosi ya. 6011. Biaya promosi. New. Berikutnya beban sewa ya. Expense nomornya 6012. Beban sewa. New. Berikutnya beban gaji 6013. Beban gaji. Kemudian new. Berikutnya beban listrik ya. 6014. Beban listrik. Dan yang terakhir beban ADM, administrasi ya. 6015. 6015. Beban administrasi. Kemudian new. Nah, kita sudah selesai ya membuat semua daftar nama-nama akun. Nah, kalau sudah, ini kita keluar dari account ya, kita klik tombol close. Nah, itu untuk membuat daftar nama-nama akun untuk perusahaan jasa lembaga kursus pintar.
Nah, di sini saya sudah mempersiapkan contoh transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2019 pada perusahaan jasa lembaga kursus pintar ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa contoh transaksinya. Nah, transaksi inilah yang akan kita input ke dalam Mayop. Oke? Nah, yang pertama, tanggal 1 bulan 1 2019, pemilik menginvestasikan modalnya ke kas perusahaan 200 juta. Ya. Nah, maka pada bagian Mayop kita klik Accounts, kemudian kita klik Record Journal Entry. Nah, kemudian pada bagian date kita ketikkan tanggal 1 bulan 1 2019, enter. Nah, memonya adalah investasi modal dari pemilik. Nah, akunnya, jurnalnya, yang pertama kita pilih kas, kemudian use account sebesar 200 juta pada modal ya. Kita cari modal. Nah, ini modal ya. Ini modal. Kemudian use account. Tekan tab sebesar 200 juta di sebelah kredit. Oke. Nah, kemudian kita klik tombol record. Nah, selanjutnya tanggal 5 bulan 1 2019, perusahaan membuka kas rekening Bank BCA sebesar 120 juta. Ya. Nah, maka pada bagian jurnal, date-nya kita ketikkan tanggal 5 bulan 1 2019. Nah, memonya adalah membuka rekening Bank BCA. Nah, jurnalnya yang pertama kita pilih ini ya, kas BCA. Kemudian use account sebesar 120 juta. Pada modal ya. Kita cari modal. Oke, kita cari modalnya. Nah, ini modal ya. Kita klik use account. Oke, tekan tab sebesar 120 juta. Oke, nah kalau sudah kita klik tombol record. Nah, berikutnya, tanggal 8 bulan 1 2019, dibeli perlengkapan 3 juta. Ya, maka pada tanggal 8, kita ganti tanggalnya tanggal 8 bulan 1 2019, memonya kita buat pembelian perlengkapan ya. Nah, jurnalnya adalah perlengkapan, use account. Nah, perlengkapan sebesar 3 juta ya. Nah, di sini kita menggunakan kas ya, yaitu kas, kita pilih kas, use account sebesar 3 juta ya di sebelah kredit. Nah, kalau sudah kita klik tombol record. Nah, selanjutnya tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan 1 2019 dibayar biaya promosi 5 juta ya, dibayar biaya promosi 5 juta. Nah, maka pada tanggalnya ini ada tanggal 10 bulan 1 2019, enter. Nah, memonya adalah biaya promosi. Nah, jurnalnya adalah kita pilih beban ya, atau biaya promosi, kita cari biaya promosi. Oke, ini ya biaya promosi. Kemudian use account. Nah, biaya promosi adalah 5 juta. Nah, pada kas ya. Pada kas. Kita pilih kas. Kemudian use account, tekan tab. Pada kas sebesar 5 juta di sebelah kredit. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik record. Nah, berikutnya tanggal 15 bulan 1 2019 diterima uang kursus komputer 7 juta start belajar minggu depan.
Nah, maka kita kembali ke dalam Ayok, ya. Nah, pada date kita ketikkan tanggal 15 ya, bulan 1 2019, enter. Nah, kemudian memonya kita ketikkan adalah pendapatan kursus ya. Pendapatan kursus diterima di muka. Nah, kemudian pada bagian bawah kita tentukan jurnalnya. Nah, yang pertama kita pilih adalah kas. Kemudian kita klik use account. Nah, di sebelah debit adalah sebesar 7 juta ya. Nah, kemudian berikutnya di bagian bawah kita pilih adalah pendapatan diterima di muka. Kita cari ya, pendapatan diterima di muka, ini dia ya. Kemudian kita klik use account. Tekan tab, maka di sebelah kredit sebesar 7 juta. Ya. Nah, kalau sudah, kita klik record. Nah, berikutnya ini ya, tanggal 17 bulan 1 2019 membeli 5 laptop dengan harga 5.500.000 ya, masing-masing laptop dengan harga 5.500.000 dibayar tunai 11 juta. Nah, berarti ada hutang ya. Ada hutang 16.500.000. Nah, maka kita kembali ke dalam Ayok. Nah, pada bagian date kita ketikkan tanggal 17 bulan 1 2019, enter. Nah, kemudian pada memo kita ketikkan misalnya adalah pembelian laptop ya. Laptop ini adalah peralatan ya. Kemudian pada bagian bawah jurnalnya adalah kita pilih ini ya, peralatan kursus. Karena laptop ini akan digunakan untuk kursus komputer ya. Kita pilih dia peralatan kursus. Kemudian use account. Nah, di sebelah debit dia itu adalah sebesar 27 juta ya, 27.500.000. Oke, 27.500.000. Tekan tab. Kemudian karena kita bayar ya tunai ya, kita pilih dia kas. Kemudian use account. Nah, tekan tab. Nah, kita bayar tunai adalah sebesar 11 juta ya. Sebesar 11 juta. Dan sisanya yang masih hutang adalah sebesar 16.500.000. Maka kita cari adalah hutang usaha. Oke, kita cari dia hutang usaha. Ini dia. Kita klik use account. Kemudian tekan tab. Maka hutang usaha sebesar 16.500.000. Nah, kemudian kita klik tombol record. Nah, selanjutnya ini ya, tanggal 18 bulan 1 2019 dibeli peralatan salon 12 juta tunai ya. Peralatan salon 12 juta. Kita kembali ke dalam Ayok. Nah, tanggalnya kita ketikkan tanggal 18 bulan 1 2019. Tab. Memonya kita ketikkan pembelian peralatan ya. Pembelian peralatan salon. Oke. Nah, kemudian jurnalnya adalah kita pilih peralatan. Ini ya, peralatan salon. Kemudian use account. Nah, peralatan salon sebesar 12 juta. Nah, pada kas ya, kita pilih kas. Kemudian use account. Tekan tombol tab. Maka pada bagian kredit sebesar 12 juta ya. Nah, kalau sudah, kita klik record. Nah, selanjutnya ini ya, tanggal 20 bulan 1 dibayar sewa gedung untuk bulan Januari 2019 6 juta dan bulan Februari sampai dengan Juni 30 juta. Oke. Nah, kita kembali ke dalam Ayok. Nah, tanggalnya kita ketikkan tanggal 20 bulan 1 2019 ya. 2019, tekan tab. Nah, memonya adalah
membayar sewa gedung ya, membayar sewa gedung. Nah, jurnalnya yaitu kita cari di sini adalah beban sewa ya. Kita cari beban sewa. Nah, ini ya beban sewa. Kita klik beban sewa, kemudian use account. Nah, pada bagian debit ya, beban sewanya yang dibayarkan untuk bulan Januari adalah sebesar 6 juta. Tekan tab. Nah, dan telah dibayar juga sekaligus beban sewa ini untuk bulan Februari sampai dengan Juni, 30 juta. Oke. Nah, maka akan menimbulkan sewa dibayar di muka ya. Sewa dibayar di muka. Oke, use account. Nah, sebesar 30 juta. Sebesar 30 juta. Kemudian pada kas ya, kita pilih kas, tekan tab. Nah, kita klik use account, tekan tab, maka pada bagian kredit kas kita berkurang 36 juta ya. 6 juta ini untuk biaya sewa atau beban sewa Januari, sedangkan sewa dibayar di muka ini adalah biaya sewa atau beban sewa yang sudah dibayar untuk bulan Februari sampai dengan Juni ya. Maka kas kita berkurang 36 juta. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik record. Nah, berikutnya tanggal 23 bulan 1 2019 diterima pendapatan kursus komputer bulan Februari ya, sebesar 20 juta ya, pendapatan kursus komputer. Kita kembali ke dalam Ayok. Pada bagian date kita ketikkan tanggal 23 bulan 1 2019. Nah, memonya kita ketik pendapatan kursus komputer. Oke. Nah, jurnalnya adalah pendapatan kursus komputer, ya berarti kita terima secara kas ya. Kemudian use account. Nah, sebesar ya pendapatan kursus komputer itu sebesar 20 juta. Nah, kemudian pada ya pendapatan kursus. Kita cari pendapatan kursus. Oke. Nah, ini dia pendapatan kursus ya. Kita pilih, kemudian kita klik use account, kemudian tekan tab, maka di sebelah kredit 20 juta. Nah, setelah itu kita klik record. Nah, berikutnya ini ya tanggal 26. Tanggal 26 bulan 1 2019 diterima pendapatan salon bulan Februari sebesar 12 juta. Ya. Maka kita kembali ke dalam Ayok. Date-nya kita ketikkan tanggal 26 bulan 1 2019, enter. Nah, memonya kita ketikkan pendapatan salon. Nah, kemudian jurnalnya yaitu kas ya. Kita klik use account. Nah, pendapatan salon yang diterima adalah sebesar 12 juta. Nah, kemudian pada pada pendapatan ya salon. Kita cari ya pendapatan salonnya. Oke, pendapatan salon. Nah, ini pendapatan salon. Nah, kalau sudah kita klik use account. Tekan tab, maka pendapatan salon di sebelah kredit 12 juta. Nah, kalau sudah kita klik tombol record. Nah, selanjutnya tanggal 29 ya. Ini tanggal 29 bulan 1 2019 dibayar gaji pegawai 10 juta, listrik 3.500.000 dan administrasi 1.200.000. Ini ya. Nah, maka kita kembali ke dalam Ayok. Tanggalnya kita ketikkan 29 bulan 1 2019, enter. Nah, memonya misalnya kita ketikkan adalah pembayaran beban gaji, kemudian listrik dan ADM, administrasi.
Nah, jurnalnya adalah yang pertama kita pilih adalah beban ya, beban gaji. Kita cari beban gaji. Nah, ini ya. Nah, ini dia beban gaji. Kita pilih, kemudian use account. Nah, sebesar beban gajinya sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya berikutnya adalah beban listrik ya. Beban listrik, kita cari dia beban listriknya. Nah, ini ya. Ini beban listrik. Kemudian use account. Nah, beban listriknya adalah sebesar 3.500.000. Nah, berikutnya adalah beban ADM ya. Kita cari beban ADM di bagian bawah ya. Kita cari. Nah, ini ya. Beban ADM. Ini beban ADM kalau sudah use account. Nah, beban ADM adalah sebesar 1.200.000. Tekan tab. Nah, pada kas ya. Kita pilih kas, kemudian use account, tekan tab, maka kasnya di sebelah kredit adalah sebesar 14.700.000. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record. Nah, berikutnya, ini ya, yang terakhir, tanggal 30 bulan 1 2019, dibayar seluruh hutang atas pembelian peralatan tanggal 17 bulan 1 2019 ya, sebesar 16.500.000. Berarti yang ini ya. Berarti yang ini 16.500.000 ini yang dibayar ya, hutang ini. Nah, kita kembali ke dalam Ayok. Nah, kita ketikkan tanggalnya tanggal 30 bulan 1 2019, enter. Nah, memonya adalah pembayaran hutang ya. Nah, jurnalnya adalah kita pilih. Nah, pembayaran hutang maka akan mengurangi hutang ya. Akan mengurangi hutang. Nah, kita cari di sini adalah hutang usaha. Oke. Hutang usaha. Ya. Ini dia ya, hutang usaha. Kita klik use account. Nah, hutang usaha kita yang dibayar itu adalah sebesar 16.500.000. Tekan tab. Nah, pada kas ya. Kita pilih di sini kas. Kemudian use account. Tekan tombol tab. Oops, sorry. Ya. Ini ya. Tekan tombol tab, maka sebesar 16.500.000 ya. Kasnya berkurang ya di sebelah kredit. Nah, kalau sudah, kita klik tombol record. Nah, selesai ya. Oke. Nah, itulah cara kita untuk mencatat atau menginput ya transaksi pada perusahaan jasa ya ke dalam Mayop Accounting. Oke? Nah, kita sudah selesai menginput transaksi ini ke dalam Mayop ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita memperbaiki jurnal jika terjadi kesalahan dalam menginputnya? Nah, sebagai contoh ini ya, pada tanggal 26 bulan 1, nah di sini pendapatan salon yang diterima adalah sebesar 12 juta. Nah, ternyata bukan 12 juta, tetapi 15 juta. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita kembali ke dalam Mayop. Nah, kita klik Accounts, kemudian kita klik Transaction Journal. Nah, kemudian di sini kita menampilkan semua transaksi yang telah terjadi pada bulan Januari ya. Nah, pada bagian date from, kita ketikkan tanggal 1 bulan 1 2019, ini awalnya ya. Kemudian sampai tanggal 30 bulan 1 2019, tekan tab. Nah, maka di bagian bawah ini akan menampilkan semua transaksi yang telah terjadi pada bulan Januari 2019. Nah, sekarang kita mencari transaksi yang akan kita perbaiki. Nah, ini ya, tanggal 26 ya, pendapatan salon 12 juta. Nah, ini yang kita perbaiki. Nah, kita klik tombol panahnya yang di sebelah kiri. Nah, maka langsung saja pada bagian debit,
ini langsung kita ganti menjadi 15 juta. Oke. Nah, kemudian untuk pendapatan salonnya juga kita ganti menjadi 15 juta. Nah, kalau sudah, kita klik tombol OK. Nah, itulah cara kita untuk memperbaiki kesalahan pada jurnal. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghapus jurnal? Nah, misalnya untuk yang ini ya, contohnya tanggal 26 bulan 1 2019 ini ya, diterima pendapatan salon bulan Februari 12 juta. Nah, ini mau kita hapus ya. Nah, cara menghapusnya, kita kembali ke dalam Mayop. Nah, kita klik Accounts, kemudian kita klik Transaction Journal. Nah, selanjutnya di sini kita menampilkan ya semua transaksi yang telah terjadi pada bulan Januari. Ya, maka date from-nya itu adalah tanggal awal, tanggal 1 bulan 1 2019, kemudian to tanggal akhirnya adalah misalnya tanggal 30 bulan 1 2019. Selanjutnya kita mencari jurnal yang mau kita hapus. Misalnya yang ini ya, tanggal 26 ini ya. Nah, cara menghapusnya kita klik tombol panah yang di sebelah kiri. Nah, kemudian di bagian atas ini kita klik menu edit ya. Kita klik menu edit, kemudian kita klik di sini delete general journal transaction. Kita klik. Nah, maka sudah terhapus. Nah, perhatikan, maka untuk yang tanggal 26 sudah tidak ada lagi karena sudah dia dihapus. Itulah caranya ya. Oke. Nah, berikutnya, apa jurnal dari transaksi yang sudah kita kerjakan tadi? Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Mayop, silakan tuliskan jurnalnya untuk masing-masing transaksi ini. Oke? Nah, demikianlah topik kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, dari topik kita ini, kita sudah bisa memahami ya, bagaimana cara kita mengimport transaksi perusahaan jasa di dalam Mayop. Nah, kita akan berjumpa lagi pada topik atau tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.